Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkafli Zaki Adilah, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan opini saya terkait hukum fikih korupsi Islam di Indonesia. Korupsi berasal dari kata Latin corruptus yang disalin dari bahasa Inggris menjadi corruption atau korup, sementara bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupsi lebih dekat sumbernya dari bahasa Belanda tersebut. Dalam Kamus Besar KBBI juga menjelaskan tentang pengertian istilah korup berarti kata sifat dan korupsi berarti kata benda. Sebagaimana bahwasannya ensiklopedi hukuman Islam disebutkan bahwa pada awalnya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum, maka kemudian menjadi istilah hukuman sejak dirumuskannya peraturan-peraturan penguasa militer nomor PRT atau garis miring PM garis miring 06 garis miring 1957 tentang korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 20 pasal berbicara tentang bentuk-bentuk korupsi dan sanksi pidananya. Ada beberapa bentuk korupsi dalam 20 pasal diantaranya pada pasal 2 yang berbunyi bahwasannya yang dimana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian pada pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu koperasi dan menyalahgunakan kesempatan atau suatu sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau didenda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur? Menurut Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketidakmampuan manusia untuk menahan diri dari godaan oleh dunia materi atau harta benda yang melebihi kemampuannya. Saat dorongan untuk menjadi kaya sangat besar dan tidak tertahankan, sementara terdapat kesempatan atau peluang memperoleh kekayaan lewat korupsi, maka seseorang seringkali akan memutuskan untuk korupsi, meskipun ia tahu hal tersebut adalah hal yang salah. Apakah Indonesia sudah menerapkan hukum Islam dalam penegakan kasus korupsi? Dalam ajaran Islam, tentu saja korupsi dilarang dan salah satu perbuatan yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian fikih jinayah yang sebagaimana masuk dalam kategori tindak pidana. Namun dalam ilmu fikih ada 2 hal yang termasuk kategori tindak pidana, yaitu hudud dan ta'zir. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab korupsi ialah cara pandang terhadap harta dan kekayaan. Cara pandang yang salah terhadap kekayaan dapat pula menyebabkan cara yang salah dalam mengakses atau memperoleh kekayaan. Maka dengan itu pendidikan lebih penting buat merubah karakter dan moral. Tetapi orang berpendidikan pun tidak cukup, yang sebagaimana didefinisikan dalam dokumen kurikulum pendidikan nasional merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan mendidik. Dengan begitu, tujuan fikih korupsi adalah untuk memberikan pedoman dan prinsip-prinsip dalam melawan tindak pidana korupsi, mendorong integritas dan membangun tata kelola yang baik dalam konteks agama Islam. Prinsip-prinsip fikih korupsi ini diharapkan dalam menjadi
pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan membangun masyarakat yang bersih, adil, makmur, dan bermartabat. Mungkin sekian dari penjelasan opini dari saya, mungkin bisa bermanfaat bagi saya maupun orang lain. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.